Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Niki Hardinata selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan final project yang berjudul web penjualan kosmetik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Jenny Afrilia Putri. Saya Mita Zalina Ramadhani. Saya Mutia Rifki Ananda. Baiklah, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari web penjualan kosmetik. Perubahan gaya hidup masa kini mendorong transformasi sistem penjualan dari tatap muka menjadi online melalui e-commerce. Hal ini mendorong banyak toko untuk memiliki aplikasi sendiri guna menunjang kelancaran bisnis. Toko Riana Collection sebagai salah satu contoh masih menggunakan sistem penjualan manual dan laporan penjualan yang belum tertata rapi. Hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan seperti minimnya kemudahan bagi pelanggan untuk membeli produk secara online dan penjualan yang kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di toko Riana Collection. Aplikasi ini diharapkan dapat mengubah sistem manual menjadi sistem berbasis web, sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung ke toko untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan, ataupun mengetahui harga dan kualitas produk. Dengan adanya web ini, diharapkan proses penjualan di toko Riana dapat berjalan lebih lancar dan optimal. Selanjutnya, penjelasan use case akan dijelaskan oleh teman saya, Mita. Baiklah, berikut merupakan use case diagram dari web Beauty Amor. Nah, di dalam use case tersebut ada 3 aktor, yaitu pelanggan, karyawan, dan owner. Apa saja yang bisa dilakukan pelanggan? Yang pertama itu pelanggan bisa melakukan login dan bisa melakukan regis dan melakukan logout. Lalu pelanggan bisa melihat katalog produk, mengelola data diri, melakukan chatting, melakukan pemesanan, dan include melakukan pembayaran. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh karyawan? Yang pertama, karyawan itu bisa mengelola produk, mengelola data pelanggan, mengonfirmasi pemesanan, dan mencetak laporan penjualan. Apa yang bisa dilakukan owner yaitu bisa melihat katalog, bisa mencetak laporan penjualan, dan mengelola data karyawan. Nah, semua fitur-fitur yang dilakukan oleh aktor pelanggan, karyawan, dan owner ini include dari login. Karena harus login terlebih dahulu baru bisa mengakses web tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia menjelaskan codingan Bootstrap dan link penghubungnya. Baiklah, selanjutnya adalah sintak atau codingan Bootstrap. Untuk yang bagian ini yaitu untuk menghubungkan dokumen HTML dengan file CSS dari Bootstrap. Sedangkan sintak yang ini secara keseluruhan, sintak ini untuk mengimport beberapa file CSS untuk menyediakan gaya dan icon ke halaman web. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintak-sintak yang ada pada Visual Studio Code. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan pada file koneksi.php yaitu untuk menyambungkan database DB pemesanan dengan website. Di mana style PHP-nya ada host, berisi localhost, user root, dan password kosong, dan DB-nya atau database-nya DB pemesanan. Ini berupa sintak yang untuk mengkoneksikan database ke website. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintak pada bagian home atau beranda, yaitu sebelum masuk ke bagian halaman dari website beranda, kita harus melakukan login dulu agar bisa masuk, yaitu di style PHP ini. Selanjutnya ada sintak HTML, yaitu ini ada bootstrap-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus ada navbar, pada bagian navbar ada logo, di mana logonya berukuran 60 kali 60, terus ada tulisan nama websitenya yaitu Beauty Amor. Dan pada navbar terdapat menu home, produk, pemesanan, dan logout yang sudah dilinkkan sesuai dengan halamannya. Terus ada Jubotron, yaitu adalah bagian banner di mana ada gambar yang bertulisan dengan tulisan Beauty Amor dan selamat bekerja, enjoy every day. Selanjutnya ada bagian menu, yaitu pada bagian menu home ini terdapat tulisan Beauty Amor dan informasi seputar toko Riana Collection.
Selanjutnya, di dalam konten tersebut juga ada gambar berupa menu atau button, lihat produk, dan lihat pemesanan. Selanjutnya ada footer, di mana footer ini tuh untuk yang tulisan copyright. Terus ada footer yang untuk apa? Yang untuk icon. Selanjutnya ini sintak untuk JavaScript-nya, yaitu sintak ini adalah sekumpulan teks script yang digunakan untuk memasukkan dan memuat beberapa library JavaScript eksternal ke dalam sebuah halaman HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian daftar menu atau halaman daftar menu, yaitu yang pertama ada bootstrap-nya, terus ada navbar sama seperti admin tadi. Terus ada Jubotron-nya juga sama seperti admin. Terus ada menu, di mana di awal menu ada button tambah produk yang akan berisi form tambah produk. Terus ada menggunakan query select bintang from produk, di mana kita mengambil semua data yang ada dalam produk untuk ditambahkan. Terus ada card, di sini ada card yang dimana card itu berisi ada gambar, terus menampilkan nama produk, jenis produk, harga, dan ada button edit serta button hapus. Di mana button hapusnya nanti muncul alert apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini. Terus selanjutnya ada footer yang sama seperti admin tadi. Selanjutnya ada from tambah menu. Di sini ada bootstrap, ada from-nya, di mana di atas judulnya ada silahkan tambah menu. Ada ada beberapa nama nama produk, jenis produk, stok produk, harga produk, foto produk yang dapat diinput oleh user. Berikut style PHP-nya. Nah, di sini menggunakan query insert into product, di mana kita akan menambah yang telah diinputkan tadi ke dalam tabel produk. Jika sesuai apa yang diinput, maka akan masuk atau tampil pada halaman daftar menu berupa card. Nah, jika tidak, maka akan muncul, maaf terjadi kesalahan saat mencoba menyimpan data ke database. Selanjutnya ada edit. Ini pada button edit pada card. Nah, di sini ada select, ada query select bintang from product where ID product. Selanjutnya ada bootstrap-nya lagi, terus ada from edit product, di mana ini beberapa hal yang bisa diinput atau diedit oleh user. Nah, selanjutnya ada hapus. Nah, pada menu hapus, di sini menggunakan query delete from product where ID menu. Di mana kita akan menghapus card yang ada tadi dari dengan menekan button hapus, maka akan terhapus dari daftar menu, di halaman daftar menu. Sintak selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Jenny. Selanjutnya ada pesanan. Di sini pesanan itu ada Bootstrap, CSS, dan navbar seperti yang sudah Mutia jelaskan tadi. Terus ada Jumbotron dan ada menu. Di menu ini ada pertama text centernya ada data pesanan pelanggan. Terus ada eh, ada nomor, ID pemesanan, tanggal pemesanan, total bayar. Terus untuk koneksinya, select from pemesanan. Lalu untuk PHP-nya ada pemesanan. Di sini memanggilkan ID pemesanan, terus memanggilkan tanggal pemesanan. Selanjutnya ada footer. Footer ini ada copyright-nya dan terdapat icon. Lalu ada juga sintak untuk sekumpulan teks script yang digunakan untuk memasukkan dan memuat beberapa library JavaScript eksternal ke dalam sebuah halaman HTML. Yang ini ada script-scriptnya. Lalu kita ke detail pesanan. Untuk detail pesanan ini sama aja yang di bagian Bootstrap, navbarnya. Tapi ini untuk location-nya itu ke login PHP menggunakan koneksi PHP.
Lalu dikoneksi pada PHP-nya, kita menggunakan koneksi select from pemesanan produk, join produk on pemesanan produk ID menu, produk ID menu, where pemesanan produk ID pemesanan. Lalu untuk PHP-nya itu menggunakan sub harga dan jumlah. Untuk PHP di bawahnya juga ada ID pemesanan dan nama produk serta harga dan jumlah. PHP nomor plus plus dan total belanja dengan sub harga. Untuk from methodnya itu ada pesanan PHP menggunakan bootstrap button primary yang itu isinya ada kembali dan ada konfirmasi pembayaran. Lalu untuk if-nya ada bayar dan untuk script word-nya pesanan telah dibayar. Location-nya di pesanan PHP. Lalu untuk footer-nya sama saja dengan yang di awal tadi, ada ikonnya juga. Lalu yang di bawah juga diberikan sintak untuk sekumpulan untuk eksternal dalam halaman HTML. Lalu ada hapus pesanan. Untuk hapus pesanan itu terdiri ID menu yang dimana itu eh, skripnya nanti muncul produk telah dihapus setelah kita menghapus dan untuk locationnya pesanan pembeli PHP. Nah, di sini juga untuk sessionnya ada pesanan dan ID menu untuk dipanggilkan. Lalu ada bagian navbar tadi itu kan ada logout kan. Jadi untuk logout itu eh, setelah ditekan logout langsung muncul ke halaman login. Untuk loginnya itu sama saja yang di bagian bootstrapnya. Terus ada title halaman login, terus from login. Di from login itu kita memasukkan username, kita memasukkan password. Kita juga nanti akan menekan pada button submit untuk login dan nanti langsung ke halaman admin. Terus untuk koneksinya menggunakan select from user where username and password. Lalu eh, ngecekan login berhasil nanti langsung ke admin, locationnya di admin PHP dan untuk headernya location user PHP. Dan untuk di akhirnya sama saja yang bagian sintak memasukkan sintak text script untuk halaman HTML. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mita Zalina Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan file index.css. Nah, yang pertama ini adalah ada style CSS untuk mengatur perilaku scrolling itu menjadi halus. Lalu, ini untuk mengatur font dan ukuran pada elemen body. Ini untuk font size-nya, dan ini untuk fontnya menggunakan font apa. Lalu pada Jumbotron ini menggunakan background gambar dengan size-nya segini dan ukurannya 350 px dengan width-nya 100%. Dan menggunakan warna itu warna putih. Ini untuk pengaturan margin pada Jumbotronnya. Ini pengaturan ukuran font size pada Jumbotron untuk paragrafnya. Lalu ini Jumbotron untuk barisnya menggunakan baris warna putih dengan ukuran dan border atau ketebalannya dengan ukuran 3px. Lalu pada bagian navbarnya itu menggunakan display yang fleksibel dengan peletakannya itu yaitu justify. Lalu pada navbar kontainernya juga menggunakan justify untuk kontennya dan semua itemnya itu terletak pada center atau di tengah. Dan pada navbarnya menggunakan warna putih, colornya warna putih. Untuk navbar linknya seperti biasa untuk pengelingan itu menggunakan warnanya warna biru. Dan ini untuk font size pada navbarnya yaitu 30px. Pada bagian footer, ini merupakan bagian footer untuk bagian yang copyright. Footer yang awal, untuk bagian copyright yang sebelah kiri. Menggunakan margin dengan ukuran segini, dengan ketebalan segini. Lalu ini merupakan footer untuk bagian icon-icon seperti Facebook, WA, dan lain-lain.
Ini merupakan style untuk home-nya. Ini judul menggunakan margin bottom-nya 120 px. Dan ini untuk card-nya, card image-nya. Sedangkan background-nya itu menggunakan warna abu-abu atau shadow untuk background-nya menggunakan warna abu-abu. Yaitu untuk mengatur bayangan kotak ketika elemen card-nya itu di hover atau di scroll. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan pada demo web penjualan kosmetik. Baiklah, langsung saja kita ke demo webnya, yaitu yang pertama itu sebelum masuk ke web sistemnya, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan nama penggunanya Daus. Kita masukkan username dan kita masukkan passwordnya. Itu 2, 3. Lalu kita melakukan login, maka akan menampilkan beranda dari Beauty Amor. Di sini terdapat ada 4 navigasi, yaitu home, produk, pesanan, dan logout. Ini bannernya, ini konten, dan ini ada 2 menu, yaitu yang pertama menu lihat produk. Maka akan menampilkan semua data produk yang ada pada Beauty Amor. Baiklah, kita langsung saja ke tambah produk. Misalnya kita lakukan tambah produk, yaitu adalah bedak. Dengan jenis produk kosmetik, stoknya ada 10, harga produknya 200.000. Lalu kita pilih file gambarnya, yaitu file gambar bedak. Kita klik open dan kita klik button tambah. Maka produk tersebut akan ditambahkan pada file menu produk. Lanjutkan kita melakukan edit pada menu produk. Kita klik edit. Misalnya kita lakukan edit pada nama produk, yaitu bedak padat. Lalu kita memilih jenis produk kembali dan memasukkan file fotonya. Lalu kita klik button edit. Nah, maka dari sebelumnya dari bedak aja menjadi bedak padat. Berhasil diedit. Lalu misalnya kita ingin menghapus produk, kita klik saja button hapus produk ini, lalu keluar alert. Apakah yakin ingin menghapus produk ini? Maka kita klik OK. Nah, maka produk tersebut akan langsung terhapus pada menu produk. Kita lanjutkan ke pesanan. Nah, di sini menampilkan data pesanan dari pelanggan Beauty Amor, yaitu ada 4 pelanggan. Misalnya kita klik detail dari pemesanan nomor keempat ini. Nah, menampilkan apa saja yang sudah ia pesan pada produk tadi. Misalnya kita ingin melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, maka pemesanan tadi sudah terkonfirmasi dan sudah terbayar. Lanjutkan, misalnya kita ingin menghapus data dari pemesanan. Kita klik saja, maka keluar lagi alert apakah yakin ingin menghapus data. Langsung saja kita hapus, maka data tersebut akan terhapus. Misalnya kita ingin mencari pencarian pada ID pemesanan 39. 39. Nah, maka akan menampilkan ID pemesanan dari 39. Nah, lalu kita melakukan logout. Nah, maka akan menampilkan form login kembali. Itu tadi hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.